Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke modul 302. Kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat datang di bab 1. Kita belajar norma. Kita mulai dari pelajaran 1.2 norma agama. Supaya anak-anak dapat mengerti dan mematuhi norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan tingkah laku hidup manusia yang bersumber dari ajaran agama, yaitu berupa perintah dan larangan. Kewajiban sebagai umat beragama adalah taat kepada perintah agama, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama, dan tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Orang yang beriman akan patuh dan taat terhadap norma agama. Apabila tidak patuh dan taat, dia akan dianggap berdosa. Jika dia berdosa, maka sanksi yang diberikan adalah dari Tuhan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama di Indonesia mempunyai kitab suci, yaitu ajaran agama tertulis mengenai seluruh aspek kehidupan untuk umat beragama. Masing-masing agama juga mempunyai tempat ibadah, yaitu tempat umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Dan juga mereka memiliki hari raya keagamaan, yaitu hari besar umat beragama untuk memperingati atau merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam keagamaannya. Berikut ini adalah kitab suci, tempat ibadah, dan beberapa hari raya masing-masing agama. Untuk Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Untuk Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari raya Natal dan Paskah. Untuk Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Natal dan Paskah. Untuk Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari rayanya Nyepi dan juga Galungan. Untuk agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya bernama Vihara, hari raya keagamaannya Waisak. Untuk Konghucu, kitab sucinya Wuching atau Shishu, tempat ibadahnya Kelenteng, hari raya ibadahnya Tahun Baru Imlek. Dan berikut adalah contoh-contoh penerapan norma agama, yaitu beribadah sesuai dengan ajaran agama, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, mengasihi sesama dan juga alam sekitar, berbakti kepada orang tua, membantu orang yang kurang mampu, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Beribadah sesuai ajaran agama. Pada hari Minggu, beribadah di gereja bersama keluarga. Atau mengikuti sekolah minggu bersama dengan teman-teman sebaya. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, seperti tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, tidak membuat kegaduhan saat orang lain sedang berdoa. Mengasihi sesama dan alam sekitar, seperti tidak menyakiti orang lain, menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan, menjaga perasaan orang lain. Berbakti kepada orang tua, contohnya seperti cerita Malin Kundang. Pernahkah kalian mendengar kisah Malin Kundang? Malin Kundang adalah seorang anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Ia dikutuk karena setelah menjadi kaya raya, dia malu mempunyai ibu yang miskin dan tidak mau mengakui ibunya sendiri.
Makna di balik cerita tersebut adalah anak-anak harus berbakti kepada orang tua yang sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan, serta menyekolahkan mereka. Berikut adalah contoh sikap berbakti kepada orang tua. Bertutur kata dan bersikap yang sopan, tidak melawan perkataan dan nasihat orang tua, membantu berbagai pekerjaan di dalam rumah, dan juga menjadi anak yang pintar dan membanggakan hati orang tua. Membantu orang yang kurang mampu, contohnya seperti memberi sumbangan uang, menyumbangkan buku layak baca dan baju layak pakai. Berikut adalah contoh penerapan norma agama dalam hal berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Berdoa sebelum tidur malam dan setelah bangun pagi. Berdoa sebelum dan setelah makan. Berdoa sebelum pergi sekolah dan sesudah pulang sekolah. Dengan demikian, selesai pelajaran kita kali ini di pelajaran 1.2. Sekarang, kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan.